Assalamualaikum sahabat Yayasan Mansur Tuah. Di tengah kesibukan Pak Haji dalam pekerjaan, Pak Haji tetap mengutamakan dalam membantu orang yang tidak mampu. Nah, hari ini Pak Haji Suryansyah mendapat berita dari media sosial Facebook bahwa ada satu keluarga yang tidak mampu, tepatnya di Jalan Loa Bakung, Samarinda. Selain kurang mampu, pasangan suami istri yang bernama El Maniar Abadi dan Naning Lasiana dikabarkan tengah sakit dan harus dirawat oleh kedua anaknya bernama Rizky Ramadan dan juga Mafulatul Hidayah. Yuk kita simak videonya. Eits, nonton sampai habis ya. Selama ini jadi kalau nggak kerja gini gimana? Nggak, baru ini. Ibunya yang kerja. Ibunya sakit ya? Pas sakit ya kosong kan ya. Dulu kerjanya apa? Hah? Ibunya kerja apa dulu? Tukang bersih-bersihkan katanya. Ya, istilah bahasa kami itu bersihkan ikan, tenar ikan bersih-bersih gitu. Kalau lagi ada kerjaan dapat upah kayak 25, 40 gitu. Kalau kada ada kerjaan ya ada, cari lagi sana sini. Bercari-carian juga kayak itu kan istilahnya. Kadang ada. Nih. Iya, enggak apa-apa, Pak. Sini aja. Sudah berapa tahun, Pak, kencing manis? Hampir 3 tahun. 3 tahun, Pak. Belum, jadi di sini aja, Pak, enggak kemana-mana, Pak. Ibunya di mana? Selain memberi sembako dan santunan, Pak Haji juga menawarkan agar keluarga ini dapat tinggal di rumah singgah. Sementara anaknya, Pak Haji menyarankan agar melanjutkan pendidikan di pesantren Pak Haji. Hah? Kalau memang di sini memang tidak ada penghasilan, mau kah tinggal di rumahnya Om? Coba ibunya mana? Tawari ibunya. Ibu, kalau kerja selama ini kerja apa, Bu, tiap hari? Serabutan ya, Bu, ya. Jadi kalau enggak ada kerjaan, Ya, enggak ada penghasilan. sehari berapa sebisa, Bu? Paling banyak 50. Paling banyak 50 ya. Bersihin ikannya banyak, bisa dapat. Jadi Ibu tiap bulan bayar ini 600.000. Di sini Ibu enggak ada saudara. Bapak juga enggak ada nih. Ibu mau enggak tinggal di rumah saya? Ibu ditinggal di rumah saya, Ibu terserah Ibu mau kerja di rumah saya silahkan. Ibu mau, kalau Bapak biar aja ditinggal di sana tidak. Jadi Ibu, saya punya rumah lansia. Nah Ibu bisa kerja di rumah lansia saya. Biar Bapaknya sambil tidur di sana, biar istilahnya ada yang di sana insya Allah lah kita rawat ya apa seperti itu. Yang penting Ibu ada niat dulu mau kerja. Kalau anak Ibu mau ke sekolah, nanti kita sekolahkan. Nah, nanti kalau anak Ibu mau kerja di pesantren, kita sekolahkan sampai SMA, Bu, gratis. Mulai makannya, belajarnya, Ibu kerja aja terus. Nggak usah mikir anak Ibu. Di sini kan Ibu masih mikir sewanya, mikir anak sekolah ya toh. Nah, di rumah saya nggak usah pikir, Bu. Nanti tiap bulan mungkin saya kasih gaji ke Ibu, Bapak bisa di situ makan. Jadi Ibu nggak usah mikir masalah makan apa semua. Insya Allah kalau Ibu mau nanti konfirmasi ke RT, nanti RT kasih tahu ke sini. Oh iya, makanya nanti laporan ke RT. Nanti kalau beliau sudah bilang mau, kabari ke saya, nanti biar tinggal di rumah saya, enggak apa-apa, Pak. Biar lebih di sana, insya Allah lah, Pak, bukan teka. Di sana ada rumah saya kan, rumah lansia, rumah singgah, Pak. Jadi ibunya bisa kerja, bapaknya bisa ada yang rawat gitu kan. Di situ enggak usah mikir makan bulanannya apa enggak, anaknya biar sekolah di pesantren, bisa belajar agama, bisa sampai sekolah jenjang tinggi ya toh, SD, SMP, SMA. Nah, kita kan pada intinya pengen anak-anak ini supaya satu belajar agama lebih fokus ini. Kalau kayak gini kan kasihan gitu. Ini Pak untuk pegangan, sebetulnya nanti ada pengen beli apa-apa ya. Semangat ya Bu ya. Saya baru
Sebelum melanjutkan videonya, kita tanya-tanya dulu yuk ke ketua RT yang telah memposting untuk meminta bantuan kepada orang-orang dermawan, guys. Belajar di sana ya, belajar ngaji apa semua kan. Ini kan kemarin sempat posting Mbak ya? Iya. Sebelumnya memang di tempat kami ada beberapa warga yang kurang mampu, memang agak banyak. Yang ini kami tahu udah lama, memang suaminya agak sakit, tapi ibunya masih kerja, masih bisa berusaha, sama seperti yang agak-agak susah lain, sehingga kami dalam proses kontrol aja, masih aman. Pas terakhir itu ada yang ngabarin di sana, ibunya yang usaha itu Pak udah sakit juga, udah 6 harian katanya. Wah, kami langsung datang ke sini. Di sini tak cek kondisi kayak gini, tak cek dapur juga, beras nggak ada, tatanya di mana beras nggak masak. Beras habis. Nah, terus kenapa nggak beli nggak, uangnya nggak ada Pak. Nah, terus kami kan langsung tersentuh solusi gimana caranya, ya kami minta izin ke beliau untuk mencari solusi bantuan darurat yang cepat. Ya solusi kami minta izin foto-foto untuk kami share di grup warga kami sekaligus di grup Pulau Bakung, karena kami kan cuma di tingkat RT, jadi kami di warga RT sekaligus di tingkat kelurahan Pulau Bakung aja. Kalian dengar teman-teman ada nge-share kemana-kemana, itu ya istilahnya niat untuk membantu, ya alhamdulillah aja ketemu beberapa orang dermawan yang mau membantu. Salah satunya Pak Haji ini membantu, bahkan menawari istilahnya tempat tinggal, ada kerjaan, anaknya bisa sekolah, semuanya dibantu semua. Nah ini penawaran yang sangat bagus, yang terbaik yang kita lihat untuk masa sekarang dan masa depan beliau. Nah, nanti saya coba dengari pertimbangan beliau gimana. Kalau saran saya nanti ya semoga kalau bisa ngikut petunjuk Pak Haji, karena ini yang terbaik. Soalnya ini kan kami dari RT juga menggalang seperti ini kan tidak bisa terus-menerus karena banyak warga lain juga. Nah, kalau ini kelihatannya jaminan Pak Haji, insya Allah ya, kalau dia bersedia itu artinya anaknya dijamin sekolahnya, dijamin tempat tinggal sama pekerjaannya, sekaligus bisa ngerawat suaminya yang sakit. Jadi ini yang terbaik yang ada supaya bisa istilahnya roda kehidupan mereka tuh bisa berjalan, bisa lebih baik. Terima kasih banyak ini Pak Haji banyak memberikan penawaran, dan kami coba nanti semoga nanti beliau bisa sepaham, sepemikiran sehingga bisa ngikut seperti arahan Pak Haji demi kebaikan masa depan mereka, anak-anak mereka yang mau sekolah, samping itu suaminya pun harus terus perawatan sambil berjalan supaya berjalan itu. Tapi kalau Pak RT tahu tuh bapaknya sakit apa? Kalau bapaknya ini informasinya dulu kencing manis, habis itu entah komplikasi macam-macam, ya emah apa segala, ya akhirnya ya itu sudah di tempat tidur aja lagi, bangun pun bangun duduk baring di tempat tidur bisa, bangun dalam arti ke WC itu udah dipapah sudah, kalau nggak dipapah nggak bisa. Itu sebabnya dua anak ini ada juga tadi yang nawari dari Dinas Sosial Provinsi, kalau anaknya mau sekolah di pesantren kan diinapkan di sana bisa, itu tadi kami sampaikan juga karena kondisi nggak mungkin. Kalau ibunya bekerja mencari nafkah, kalau anaknya di pesantren kan nggak ada yang ngurus bapaknya, kan nggak bisa. Nah, kalau ini kan penawaran juga. Nah ini yang terbaik dari Pak Haji ini, membantu mereka yang sakit, ibunya yang mau berusaha dikasih kerjaan, anak-anak yang mau sekolah dibantu disekolahkan. Nah ini udah bantuan yang terbaik yang ada. Kita sama terima kasih. Yang mudah ibunya mau ngikutin. Ya ini semoga aja ibu mau. Nanti kita coba dengar pendapat beliau, mereka kita juga kasih saran. Ini yang terbaik yang ada gitu. Kalau menurut saya sih baiknya diambil aja. Kami tetap ada di sini. Artinya kalau suatu saat kesulitan sana ngabarin kami juga bisa menjenguk bagaimana gitu aja. Jangan khawatir untuk meninggalkan sini kalau memang itu hal yang lebih baik ini ditawarkan Pak Haji itu. Pak, kalau rumahnya sendiri dia ini nyewa atau gimana Pak? Nyewa dia, ya. Bapaknya Pak yang dulunya sebelum sakit tahu? Buru bangunan. Tapi pada saat ini udah nggak bisa lagi. Ini sewa ini dari pemilik rumah ini kan, kami dari ketua RT, pemilik rumah juga kan pengurus RT juga sudah berusaha membantu. Informasinya tuh pernah ada 1,5 tahun katanya belum bisa bayar, itu masih dibantu gitu. Nah tapi memang situasi kan namanya ibu-ibu yang nggak punya keterampilan apa bekerja ya seada-adanya aja, bayar penuh nggak bisa apa segala ya. Ya tawaran Pak Haji ini yang terbaik ini untuk masa depan. Ya semoga Pak Haji selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, selalu bisa memberikan manfaat baik buat masyarakat banyak seperti ini. Sehingga banyak warga-warga kita yang kesusahan, mungkin ada di sebagian bantuan pemerintah apa tidak terjangkau, bisa tertolong dengan bantuan-bantuan dari orang-orang seperti Pak Haji yang sangat dermawan ini. nama kita Pak Haji bisa diceritakan kegiatan membantu kali ini Pak? Alhamdulillah kegiatan pada hari ini kita mendapat info bahwa ada warga yang di Lobakung kena berapa hari tidak makan dan kekurangan
makanan dan sembako. Jadi kita sebagai manusia punya hati nurani, saya bergerak untuk membantu mereka. Dan ternyata di sana sangat memperhatikan. Dia mempunyai 2 anak yang masih sekolah dan juga bapaknya lagi sakit, lumpuh, dan ibunya lagi sakit juga, seperti itu. Jadi kenapa kita langsung membantu dan memberi sembako dan santunan supaya dia bisa menggunakan bantuan itu dan bisa yang sembako kita berikan mereka bisa masak, seperti itu. Itu pun dapat info dari Epi Busam, seperti itu. Nah, Pak Haji, pada saat kita di sana Pak Haji ada menawarkan Pak Haji bahwa anak untuk disekolahkan atau gimana Pak? Nah, saya menawarkan kepada orang tuanya supaya anaknya sekolah di pesantren saya dan ibu bapaknya bisa tinggal di rumah saya, sehingga ini dan ibunya bisa saya pekerjakan di rumah lansia saya supaya mereka mendapat penghasilan, karena selama ini ibunya serabutan kerjanya dan kadang-kadang ada kerjaan, kadang-kadang tidak ada, dan mereka menghidupi kedua anaknya dan membayar rumah sewaan untuk kerja. Mana dia kerja sebatang kara, ibunya itu bekerja sendirian, seperti itu. Makanya inilah saya menawarkan mereka, mereka akan mereka supaya tinggal di rumah saya, seperti itu. Itu sangat penting bagi saya Pak Haji. Karena pendidikan itu sangat penting, karena saya merasakan sebagaimana saya dulu sekolah karena tidak mampu, saya seluruh sampai SMP, gimana susahnya mencari pekerjaan waktu itu. Makanya apalagi zaman sekarang kalau tidak ada ijazah SMA minimal tidak ada yang mau nerima, seperti itu. Karena di kantor, di mal-mal semua harus minimal SMA. Mengapa saya mengajak anaknya dan supaya mau tinggal di pesantren saya. Di sana adalah sekolahnya mulai dari SD, SMP, SMA gratis bagi orang yang tidak mampu dan bagi anak yatim piatu. Itu seperti saya hanya mengajak kepada pengusaha-pengusaha muda dan kontraktor-kontraktor yang ada di Samarinda ini. Marilah kita menyisihkan rezeki sedikit dan bantulah mereka walaupun hanya 1 kilo beras, tapi bagi mereka sangat bermanfaat dan berguna bagi mereka. Dan janganlah takut, karena harta uang yang kita terima itu hanya titipan. Sayang kalau kita simpan tidak digunakan untuk keperluan membantu orang-orang yang susah, karena uang yang kita belanjakan untuk membantu orang itu pun akan kembali lagi kepada diri kita, dan harta yang kita sedekahkan itu pun akan kembali kepada anak-anak kita di waktu kita tidak ada, seperti itu. Jadi tidak usah takut kita untuk berbagi, dan jangan takut kita untuk membantu orang. Tidak usah takut bahwa uang itu, harta itu akan habis, karena selain itu juga kita diuntungkan dan kita akan berguna bagi kita nanti kalau kita sudah tidak ada dan kita di alam kubur, karena harta inilah yang akan menolong kita, harta inilah yang akan membantu kita di alam kubur dan di akhirat nanti. Ya, seperti itu. Jangan takut kalian apabila mempunyai uang, tidak harta yang berlimpah, berbagilah sedikit walaupun dengan 1 kilo beras, seperti itu. Ini ada sedikit sembako, Bu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya cuma menawarkan Ibu, nanti Ibu kalau pengen, ya sudah Pak, saya pengen ikut itu. Ibu ngomong aja ke Pak RT, nanti Pak RT nelpon saya, nelpon buat saya, nanti langsung ke sini ya. Berpikir aja yang gimana supaya Ibu lagi kan tiap bulan Ibu bisa nyimpan uang, nggak usah mikir rumahnya lagi, makannya terserah Ibu nggak usah bersih di situ, Bu. Bebas makan Ibu, itu kayak rumah Ibu sendiri. Jangan jadi namanya ini enggak, itu bebas. Pada intinya, Usai memberikan sedikit rezeki, Pak Haji pun beserta kru Yayasan Mansur Tua berpamitan, guys. Oke Bu, saya terima kasih Pak. Assalamualaikum, oke? Ya. Sukses ya. Ya, makasih.
Nah sahabat yayasan, alhamdulillah ya, setelah kemarin Pak Haji menyarankan untuk tinggal di rumah singgah, akhirnya keluarga kurang mampu yang dibantu Pak Haji kemarin berminat dengan tawaran Pak Haji loh. Tanpa pikir panjang, Pak Haji pun memerintahkan kru Yayasan Mansyur Tuah untuk menjemput dibawa ke rumah singgah. Alhamdulillah ya, tetangga di sini pun ikut bahu-membahu membantu keluarga ini. Iya, sudah itu sudah nah, ujian itu nah, nggak ada tempat lagi sudah. Belum ya, udah sekat ya. Iya, dan sekat ya deh ya. Anaknya sudah dibawa. Ini anaknya. Mamanya. Dadah. Dan tidak ketinggalan dong, kucing kesayangan adik Maufulatul Hidayah ikut pindah ke rumah singgah. Sesampai di rumah singgah, keluarga ini pun langsung bertemu Pak Haji dan disambut hangat oleh semua. Nah sahabat, alhamdulillah ya, kini rumah singgah kembali mendapat anggota keluarga baru. Minta doanya ya, semoga Yayasan Mansyur Tuah ini semakin berkembang dan dapat membantu banyak orang yang membutuhkan. Nanti adiknya juga ya. Jadi di sini insya Allah nggak usah mikir ya. Di sini pokoknya anggap kayak rumah sendiri ya. Nggak usah mikir ini rumah siapa, ini rumah kalian semua ini. Nanti kalau kalian sekolah juga ke pesantren aja biar bapak ibu bisa fokus kerja ya. Kalian fokus belajar ya. Nanti insya Allah sementara berapa di sini dulu. Nanti kalau sudah baru kita ke pesantren ya. Bapak juga minum obatnya ya. Bapak nanti dikasih herbal apa yang ada. Tapi Bapak bisa jalan aja kan Pak? Ya bisa. Oh matanya agak juga Pak. Oh nanti gini, nanti kita agendakan sama bawa berapa orang yang kena matanya kurang awas juga nanti kita anukan ya. Nanti supaya Bapak bisa insya Allah kalau enggak besok lusa kita bawa ke dokter mata ya. Jadi kalau memang tahu ada katarak kan kita enggak tahu kan. Bapak kencing manis enggak kan? Bukan kencing manis. Tapi kencing manis kering ya? Oh ya sudah nanti di herbalnya kasihkan ya. Nah, kita mudah-mudahan ada nanti herbal, mudah-mudahan besok datang herbalnya itu. Yang alhamdulillah kita bisa membawa beliau ke rumah singgah ini dan beliau kemarin keadaan sakit dan ibunya juga keadaan sakit. Jadi kita punya inisiatif membawa mereka ke rumah singgah ini untuk supaya lebih terawat istilahnya, supaya sakitnya juga tidak semakin parah karena bapaknya terkena kencing manis juga. Ini yang kita takutkan karena ibunya juga kerjanya serabutan. Jadi kita punya inisiatif supaya tinggal sini. Rencananya anak beliau ini kita bawa ke pesantren untuk kita sekolahkan supaya bapaknya mamanya bisa fokus kerja seperti itu. Apa siapa yang mengakibatkan itu sehingga mau menampung mengambil dari karena saya merasakan seperti gimana saya tidak mempunyai apa-apa dan gimana saya waktu itu sekolah tidak bisa sekolah karena kekurangan biaya dari orang tua, karena orang tua saya juga orang yang tidak mampu dulu juga bekerja sebagai buruh cuci dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan bapak saya sebagai kuli bangunan. Ini yang saya kenapa saya punya kemampuan untuk merawat mereka dan bisa menampung mereka dalam keadaan seperti ini. Insya Allah ini yang saya lakukan, bukan serta-merta saya sebagai orang gimana. Saya dulu merasa orang susah, bukan orang
yang gimana ini yang saya, gimana rasanya saya sampai berapa hari tidak bisa makan, ini yang saya rasakan. Jadi kalau memang Allah menghendaki saya bisa membantu orang-orang susah, kenapa tidak saya lakukan seperti itu. Ya, makan yang banyak ya. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Dan jangan lupa terus ikutin kegiatan kita. Semoga channel ini dapat menjadi contoh untuk kita semua. Berbagilah walaupun sedikit. Di sini kita saudara, keluarga ya. Kamu anggap sebagai anak saya sendiri ya. Pada intinya nanti berapa minggu setelah itu bawa ke pesantren, sekolah di situ ya. Nanti masalah pindah apa nanti Om yang nguruskan ya. Oke Pak, makasih lah ya. Ya. Sudah Yan, makan Yan. Jangan lupa like, share, tonton, dan sebarkan kebaikan ini biar makin banyak orang-orang baik yang terus berjuang menyebarkan kebaikan di negeri ini. Subscribe jangan lupa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.